Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Macan Pantura 57. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia Macan Pantura 57, kami berada di Desa Jambu, Blok Kledung, Kecamatan Kledung, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Iya. Tepatnya berada di kaki Gunung Sumbing. Jangan lupa malam kita akan mengungkap sejarah dan mitos yang ada di Gunung Sumbing di atas Kiai Mangkukuhan, yang konon katanya itu penemu dari tembakau yang paling super katanya. Nih contohnya tembakaunya saudara. Ini penemu pertama kan katanya itu dari Kiai Mangkukuhan ini nih tuh. Ini banyak tuh. Tuh lagi. Pertanyaan situ, jangan ngapin Pak. Bu, ini tembakau ya Bu ya? Ya, dijemur. Ini pemirsa. Inilah tembakau yang dihasilkan oleh warga sini tempat. Yuk kita lihat lagi. Wah, ini 500. Sini. Kita temui kru dulu. Ya, sekarang kita ketemuin kru kita, kru Macan Pantura. Assalamualaikum nih. Ini dia bos kita. Ya. Nah, ini sekarang apa? Nah, ini sesepuh. Bos kita. Ini sesepuh kita ini. Gunung Sumbing. Nah, siapa namanya Pak? Dengan Pak Bambang. Pak Bambang. Makin ganteng makin tua ya Pak ya? Iya, pasti. Ya, saya masuk lagi ke Monggo Kang Abah. Ya, mari saudara, kita malam akan shot kita akan shot di atas, kita akan mengungkap sejarah dan mitosnya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman setia Macan Pantura 57. Kali ini kita berada di suatu ketinggian, tepatnya di Gunung Sumbing, di atas 4000 mdpl kalau nggak salah ya. Sekarang kita akan mendaki dan menelusuri suatu sejarah ataupun riwayat dari Kiai Mangkukuhan. Konon Kiai Mangkukuhan itu adalah seorang yang pertama mengenalkan pohon tembakau bagi pecinta rokok. Ya, jangan sampai lupa ini. Kalau di sini adalah yang pertama cikal bakal dari tembakau atau rokok ini di sini. Ya. Rokok berat harus berziarah ke sini nih, biar tahu nih. Nah, inilah kru kita tim Macan Pantura. Nah, ini Kang Abah ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini Kita berada di Desa Jambu, Kecamatan apa itu tadi tuh? Kecamatan Kledung, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. ya. Kita tim Macan Pantura, di samping kita akan mengungkap sejarah Kiai Mangkukuhan dan Kiai Santri, kita akan
membuktikan bahwa Macan Pantura itu cinta alam. Makanya moto kita Hama Mayu, Hama Buana. Apa cintai alam, niscaya alam akan menolongmu. Nah, kita ini supir rembulan dulu. Oke, super rembulan. Udah mantep pokoknya. Udah gitu baik. Ya ini bos kita. Ya, Iya. para pecinta Macan Pantura Satu kata, satu kata. 57. Oke. Mari. Mari. Oh, iya. Kita akan melusuri Gunung Sumbing nih dari base camp ya. Tadi kita udah dari base camp. Oke. Sekarang ini kita ke base camp pendakian pertama. Ya. Nanti kita akan menuju base camp kedua. Ya, oke. Tuh. Oke. Ya, mari. Sini. Mukanya lihat. Capek. Ngomong. Salam buat teman setia Macan Pantura yang ada di daerah Majalengka, Tanjung Sari, Jayi, Sindangwangi, Rajagaluh, Cisetu, Cirebon, Jakarta, Cipinang, Pemalang, Semuanya. Blitar, Solo, Gunung Sumbing, buat rakyat Temanggung. Salam buat dari tim Macan Pantura 57. Oke. Kita nanti akan mengungkap sama Kang Abah misteri dari Kiai Mangkukuhan. Fenomena apa yang akan didapat nanti sama Kang Abah, nanti kita saksikan malam ini. Oke. Mohon doanya. Kita akan mulai start dari sini. Para pemirsa Macan Pantura 57, dan insya Allah kita akan menempuh jarak 30 menit ke base camp pertama. Oke, ayo mari kita lanjutkan perjalanan. Ya, untuk saudara-saudaraku pemirsa tercinta Macan Pantura 57, ayo kita akan mengungkap mitos dan sejarah yang ada di Gunung Sumbing. Para sedulur-sedulurku subscriber yang dimanapun berada, ayo dukung channel kami tim Macan Pantura 57. Subscribe, like, and share, bagi-bagikan ya. Yuk pemirsa, ini sedang penelusuran di Gunung Sumbing khususnya. Ini dalam pendakian. Ya. Abu Dhabi hadir, Korea Selatan, Malaysia, Singapura diminta kehadirannya ya. Ya, untuk Pemalang, Tegal, untuk saudara-saudaraku, inilah tim Macan Pantura sedang menelusuri sejarahnya di Gunung Sumbing. Inilah tuh. Nah, sedang ke hutan nih. Oh. Oke. Sekarang ya. Oke. Pemirsa hadir yang ada di Taiwan, Lengkong Wetan, Lengkong Kulon hadir. Raja Galuh, Cipinang hadir. Ini sedang menelusuran. Aduh, Macan tidak pernah mengerah kata lelah dan tidak pernah menyerah. Memorinya nggak kuat. Oke. Macan Pantura
Tak kenal kata lelah. Cuma treknya lumayan kayak gini om. Hah? Kalau gunung gede. Kuning. Ayam trek. Ya. Coba. Naik lagi nih. Kenapa enggak? Kamu bener tuh yang berdua. Betan. Anak muda baik. Istirahat dulu tadi. Iya. Mas Kita anak muda ya. makan. Makan lagi musik lagi. Ya anak udah punya siapa senang sih. Senang deh. Iya enggak Ini ada. bisa 2 hari 3 hari gitu. Iya. Jadi gimana ya? Ya acaranya begitu-begitu kan. Ngumpul. Misalnya dia sangkupnya di situ ya udah di situ aja. Asli. Hai. Ya, penyakit. Papa makan listing. Ini hitut baunya portasnya. Tahu. Makan apaan bos? Oli bekas. Oralit. Ini mah anak macan pingsan semua ini. Knalpot kasar. Bener-bener. Ayo. Lanjut lagi deh. Hah? Ayo. Jalan lagi. Enggak ini kita mau bawa kentut begini. Nah. Aduh Ramdan. Hai guys. Kita akan menuju base camp 2. Ayo. Ini dia nih bapak host kita sampai ngos-ngosan. Bapak host. Aduh. Halo. Ya. Hah? Apa? Halo? Nggak ada sinyal. Hah? Apa? Oh. Iya ini lagi istirahat belum sayang, bentar lagi ya. Bapaknya lagi tiduran loh. Lagi istirahat dulu ini. Mau dilakbet. Lagi dipijitin sama Om Agung. Iya.
sama Om Ari dipijitin ya. Oke. Ya, udah. Oh, kena itu tuh. Iya nikmatna. Ucap. Aduh, tim macan sangat kecapean. Jauh, masih jauh. Aduh, mewakili macan Pantura, kukorbankan nih, tak pernah kenal kata lelah, gak pernah menyerah. Tanjak Gunung Sumbing nih, kenapa itu? Jelek teh. Tersenyum di atas penderitaan. Udah bapak host tuh. Yalah, Ini Panglima Kumbang nih. bapak hostnya kecapean tuh, berhenti sejenak. Wah. Tidak berkata-kata Om. Halo. Awas jurang, Re. Ambilnya ke sini ke kiri, jangan ambil ke kanan. Ke kanan awas jurang, nggak ada pohonan sekali. Ya Allah. Aduh.
Mamput. Ini bisa macan cilik ini mengalami kendala. Semaput macan kecilnya pemirsa. Hah? Papa anak macan nih, maranin coklat. Papa anak macan. Ikut yuk. Wah, coklat itu sumber energi kita. Nah, sekarang kita udah berada di posisi pos 2. Tuh, Bapak hostnya sangat kecapean. Iya, menguras tenaga teman setianya. Ini mendaki bukan gunung, ini ya bukan gunung Sembung tapi gunung Sumbing. Kalau gunung Sembung di Cirebon. Kalau gunung Sumbing di mana tuh? Meter saja. Kalau ini gunung Sumbing lain. Jadi ketinggiannya juga lumayan, jadi menguras tenaga yang sangat besar. Sampai laleocot ini dengkulnya. Macan setia. Tolong Allah. panggilkan ambulan 3 biji ke atas ya. Helikopter. Helikopter 2. Nasi bungkus 3. Nasi Padang. Nasi Padang. Nah tuh di situ pos buana ta. Nasi jamblang 6. Nasi goreng 2. Mie telur 3. Lawan Om. Biasa kita sudah di pos 2 nih. Kiai Santri Om. Kita udah nyampe setengah belum nih Om nih? Oh udah setengahnya. Napas kita udah. Alhamdulillah ini udah ketinggian 1900 mdl. Nih kita nih udah posisinya udah di atas tuh. Awan. Bawah. Oh bawahnya nggak kelihatan sama kabut. Mewakili atas nama tim Macan Pantura. Nih kita perjuangkan. Jangan jableh begitu dong. Oh iya, kita perjuangkan ya dengan ikhlas ya bos ya. Kita naik ini Gunung Sumbing ini. Bukan Gunung Sembung bukan? Bukan, emang David. Kita lakuin nih. Tuh sama Kang Abahnya. Kalau tenggolongan ke Arken Dedes kan ini yang rokok kan yang tembakau teh kan. Berarti istilahnya mesti disebarkan, mesti nyebar tembakau teh. Iya di Cina, golongan Cina kan berarti golongan mesin itu kan air gitu. Sayur sepuh berarti sayur sepuh. Tutur tinular ya. Kamandanu. Mesin. Ini dari Cina. Turunan Cina. Nah, berarti kan Kenedes lebih murah dia. Setan. Bis. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Nih buktikan semua ini. Macan Pantura naik gunung. Bukan naik naon, Mas? Naik meong. Bukan naik, naik gunung ini. Iya.
betapa cintanya tim Macan Pantura kepada masyarakat yang udah subscribe, biar lebih semangat nontonnya, memberitahu yang lain yang belum pernah tahu tim Macan Pantura kayak gimana. Jelaskan, suruh subscribe, like, and comment, di share. Oke, tinggal sebelah. Itu Mereka kan nyengan orang segala geser maman dah kan geser orang tak. Ulah sok kudu hayu masih wah kurang di pasang status deh ya. Assalamualaikum teman setia Macan Pantura 57. Sekarang kami berada di pos 2. Pos 2 itu dinamakan Kiai Santri. Dan Kiai Santri itu kita belum tahu apakah Kiai Santri itu masuk dengan nama orang ataukah nama santri dari Kiai Mangkuhan. Kita juga belum mengetahuinya. Untuk mengetahuinya kita bertanya dengan sesepuh bagaimana menurut beliau secara pandangan ilmu yang dia miliki ya. Nah ini kesepuhnya, mangga silakan. Silakan Ki. Terus nah ini Kiai Santri ini apa itu Ki, sebenarnya? Ya kalau Kiai Santri itu suatu alat di sini tuh. Kita lihatnya itu di sini tuh alat sama ladang, alat-alat ladang. Terus ini berarti masuknya itu perladangan sama pemukiman. Jadi di sini pemukimannya itu rumah. Ini kelihatannya di rumah itu ntar ada mata air, makanya di ini mata air kan dialirin untuk keperluan rumah tangga dan keperluan untuk bercocok tanam. Ya tadi eksperimen penyetus penyocok tanaman, pengenalan yang namanya tembakau. Ya Kiai Mangkuhan itu dari arah sana, berarti arah apa tuh? Arah timur ya. Arah timur ke sini kelihatannya agak cocok, daerahnya dataran tinggi. Kalau dia itu nyocokin, kelihatannya Kiai Mangkuhan itu masih keturunan Cina, jadi makanya ntar kita ungkap dia itu seorang Cina, apakah dia kesini waktu zaman Majapahit ataupun apa waktu itu tuh infansi ya maksudnya. Apakah itu penyebaran itu dianggap pulang, dia ini menetap di sini atau gimana ya. Dan masalahnya kan waktu peperangan itu Raden Wijaya itu kan semua pasukan-pasukan dari Cina itu kan dibacem, jadi istilahnya kan dimanfaatin. Udah itu pesta, nah terus ditutup, terus langsung dibakar ya, maksudnya ditundukin, dihanguskan. Pasti ada yang larinya, kayaknya masuknya ke situ katanya. Oh berarti Kiai Santri itu hanya sebatas Simbol. sebutan ya. Iya, Perumpamaan ya gitu. Seperti itu Kiai Slamet itu bukan seorang, jadi hewan hewan yang bermanfaat, jadi dituain, dalam arti kita menghormatin si hewan itu karena banyak jasanya, banyak menolong, banyak ini gitu. Orang kita kan orang bijaksana, orang tua-tua dulu kita kan, sesuatu apapun yang kira-kira bermanfaat untuk kita ya dihargai, dihormati. Ya seperti Kiai Slamet itu juga buktinya sekarang kan ada masih ada di Jogja tuh. Itu nama seekor kerbau kan. Itu ya kita jalan lagi ke sana. Ya teman setia Macan Pantura, walaupun dengan keadaan masih tergopoh-gopoh, kita akan terus menuju ke puncak karena ini masih pos 2 ya, masih ada 4 pos lagi yang harus ditaklukkan. Ya, kita sambung lagi ya teman setia Macan Pantura 57. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan tim Macan Pantura 57 di ketinggian 3.300 mdpl, tampak Gunung Sindoro. Kita berada di Gunung Sumbing, Jawa Tengah.
tampak nih. Nah, para pendaki. Ya, teman setia Macan Pantura, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Sekarang kami berada di sekitar ketinggian 3000 lebih ya mdpl, dan akan menuju ke Kawah Suci. Kawah Suci kalau tujuan kita. Nah, tadi saat di sana itu sudah dilihat bahwa itu adalah Gunung Sindoro. Ya, kami berada di Gunung Sumbing, saling berhadapan ini. Bisa kita tanya ke Kang Abah di Kawah Suci nanti ya Pak. Iya. Coba cari Kang Abahnya. Jangan umpet-umpetan Kang Abah. Ayo hostnya yuk, Om host yuk tanya. Om host tanya. Tanya. Kita kemana nih Kang Abah? Lanjut ke Kawah Suci. Kawah Suci. Mas, yang kata dulunya dipasaknya Pulau Jawa dipasakin ini waktu Sesubakir itu yang untuk kita negosiasi sama lelem yang di Pulau Jawa waktu dulunya masih kosong itu perjanjiannya. Ayo kita lanjut. Ya, siap. Ya, inilah Macan Pantura udah di atas Gunung Sumbing. Kitaran 2 jam lagi nyampe. Setengah jam lagi nyampe ya. Iya. Inilah bersama guru besar kita dan host kita. Pertama host kita. Halo host nih. Iya, halo juga. Sekarang kita sudah mendekati ke puncaknya, puncak kejayaan menurut konon katanya legenda. Sekarang kita sedang istirahat dulu, mengisi energi ya sambil sambil diskusi lah. Ya. Besok Nah, diskusinya ya mengenai alam ini kita obrolin dengan apa? iya dengan guru besar kita. Sambil ngobrol-ngobrol aja, ngobrol santai, isi waktu luang. Ini si apa kayaknya nangis, Pit. Ya itu Terharu. Oh iya terharu ya. melihat engkau. Oh. Ya, coba tanyain. Macan kecil bisa naik ke atas. Iya. Karena semangat ya. Iya. Nah, itu teman-teman itu. Iya. Khawatir juga ya, Kia. Lu di tengah-tengah. Oh, di tengah-tengah duduk. Ini si Bontot ya? Si Bontot ini. Oh, ya Macan Pantura Bontot ya. So ngobrol. Gimana Om, masih kuat nggak? Insyaallah. Gimana perjalanannya Ki Bontot? Lagi ada angin. Iya. Suaranya agak jelas nggak ya? Masuk nggak ya? Masuk. Ini perjalanan sejarah di Macan Pantura 57. Iya. Di wilayah Mendaki. Sumbing. Ya, mendaki Gunung Sumbing karena Macan Pantura 57 ada moto juga Hama Mayu, Hama Buana. Iya. Cintailah alam, saya alam juga akan mencintai kita. Iya. Kalau kita mendaki bawa barang yang bawa itu kan kadang bawa makanan, nah sisa makanan atau bungkusnya itu jangan dibuang di sini, harus dibawa pulang lagi ke bawah ya. Iya. Untuk menjaga alam, kelestarian alam. Itu Kang apa diajak ngobrol coba Pit ini? Sampai saya terharu. Iya. Iya. Habis ini kita di Kawah Suci, Lembah Suci ya. Iya, Lembah Suci. Nah, nanti di Lembah Suci Kang Abah nanti ada sejarah apa tuh di pokoknya Lembah hebat lah. Suci, ya kan ya? Kita tunggu aja ini. Kita Ini nanti rahasia, masih rahasia. rahasia. Iya, masih Nanti rahasia. Udah visual energi Iya. masa lalu. Tenang aja, tenang ini. Tahu nanti apa yang didapatkan oleh Ki Awah ya, nggak tahu ya. Barangkali ada kancing emas. Oh, nah itu ya. Yang aneh Iya. tuh ya kancil emas. Pokoknya ini fans tim Macan Pantura lagi penasaran nih di luar sana. Iya, ya ini kita lihat nih sekeliling kita. Ini tumbuhan. Iya. Kalau berarti ya maaf ini kita tumbuhan di suatu ujung yang paling tinggi, berarti yang kecil yang bertahan hidupannya. Kalau yang gede-gede maaf nih. Kalau yang badannya gede bukan anak macan. Iya anak bukan. Iya. Masa anak macan gede banget ini begitu. Kita lihat sekeliling kita rumput tuh, segar, hijau. Iya. Itu
Subhanallah ya. Kenapa? Ini yang agak tinggi, yang gede. Katanya gede nih. Iya Pak ya. Katanya bermanfaat nih. Katanya lain-lain. Lihat, coba lihat Iya. pohonnya. Nah, Mati kan? mati daripada mati, yang gede malah justru ini. Tuh. Nih. Nggak sabar Nah, ya. kalau ini yang kecil-kecil ini kan Iya. itu nih. rimbun kan, Iya. saling bantu-membantu sama koloninya. Ini saling membantu, saling Iya. membagi-bagi makanannya, apa embun, apa air, oksigen. Iya. Kalau yang gede kan nggak bisa bagi-bagi. Benar. Makanya Hawak katanya ya Pak ya. iya, ini gambaran kita manusia ataupun ya kita yang berpikir, coba walaupun kita mendaki ini jangan kita lihatnya mendaki. Kalau kita mendakinya nggak ada itu belajar, yang nggak ada gunanya, dalam arti ya capek. Iya. Apa sih yang kita dapat dari mendaki gunung? Kita tundukin gunung, bukan menundukin gunungnya. Iya. Kita ini tadi kita bilang waktu shot, harapan kita besar. Nah, harapan sama ketakutan itu mana yang besarnya? Kalau kita cukup segini aja, kita masa lalunya kita gini aja, lihatnya ke belakang. Kalau ketakutan ke belakang ya, lihatnya itu aja, kita nggak bakalan maju. Makanya kita mengarungi gunung untuk belajar dari sekeliling gunung ini. Apa ya kita dapetin yang tadi berkelanjutan, yang dari shot yang tadi di bawah, yang tadi waktu Jumat, dari moto itu, dari pedoman itu, pelajaran harapan sama ketakutan. Nah, mana yang lebih besar daripada kita? Kalau kita ketakutan, yang lebih besar berarti apa, Om? Mundur. Kalah kita. Terlindas. Oh iya. Berarti kita meratap terus ke masa lalu. Makanya lebih kita ingin besar, ayo kita naik, kita terjalin lagi. Harapan kita ditaikin setinggi gunung, tapi ingat nih, kita pegang ilmunya rumput. Ayo kita sosialisasi. Balik lagi sosialisasi kan sifat manusia yang awal, yang satu. Sosialisasi itu bahu membahu, bantu membantu, insya Allah akan sukses. Kayak mati ya, inginnya apa, harta silakan, inginnya wanita ambil, ya inginnya ketenangan silakan, tawadu kita ambil. Tadi macan malam banyak yang kedinginan. Iya Pak. Aduh, itu Artinya macan. dingin itu apa? Iya. Terus Pak. Ada arti dan Iya. filosofinya. Nah. Artinya dingin itu kita nggak boleh sombong, Nah. dalam arti kita itu egois. Kalau egois kita langsung ketakutan, dingin, ayo turun lagi lah, ini lagi, kita kembali ke belakang lagi. Takut modal, takut apa, hancur usahanya, takut rumah tangganya hancur, takut rumah tangga orang belum pacaran ya bilangnya udah putus. Nah, itu udah ketakutan dulu. Iya. Aduh, itu aduh. Pokoknya macan patul jangan sampai begitu. Iya, Harus, ayo, kita jangan. arungi kesuksesan manusia. Iya. Itu apa? Sosialisasi. Satu sama anak, istri. Kalau istri yang telepon marah-marah, kalau maaf ya, Iya. pacar yang di luarnya nggak marah-marah, ada itu yang Iya. macan itu. Oh, aduh. Hebat itu macan. Yang satu macannya hebat. Iya. Sosialisasi, yang satu itu marah-marah Iya, macan kalau aduh. ditanyain. Iya, biasa. Nah, Aduh. itu makanya kenapa kita ramah ke orang lain tapi nggak ramah ke rumah sendiri. Ayo kita timbulin tadi sakinah mawaddah warahmah, niat karena Allah, kasih sayang. Nah, pengertiannya itu dingin gimana, dibawain selimut itu macan tuh, walaupun bawa sendiri ke sininya maksudnya bawa antar siapa dingin gitu. Ini nih hangat sendiri. Lah, ini bos kita nih. Nah, ini dia. Terus Enggak enak ya, Pak ya. Iya. orang susah. Oh, iya. Tapi perjuangannya subhanallah, Pak. Iya. Kita ini bisa begini kan ini bos ini. Ayo. Kita lanjut lagi. Oke. Membuktikan macan pantura nggak menundukin yang astral-astral aja. Iya. Tundukin hawa nafsu kita. Ya ini kita ke gunung, tundukin apa hawa nafsu kita, tundukin alam, bukan menundukin alam kita ini. Maksudnya kita arungin alam. Ada apa sih di gunung itu? Oh, ternyata masih ada yang lebih kuat lagi, kata gunungnya tuh. Matahari katanya. Matahari itu muncul yang paling atas lagi. Kalau kita ke matahari lagi nggak tahu, tapi kayaknya nggak bisa. Gitu. Ada lagi ke gunung tuh, ada yang lebih kuat lagi, kata gunungnya apa? Tikus katanya. Tikus itu waduh, itu ya dibolong-bolongin, dirusak ya.
Ya. Ya, pemirsa. Ya, perjalanan Apa kita lanjut. sana untuk Om? Ya, lanjut. Kemana Oke. nih, Om? Lembah Suci. Ya, langsung lanjut ke Lembah Suci. Udah cukup. Nah, itu ini namanya gunung apa ini? Gunung Sindoro ya? Gunung Sindoro tuh pemirsa, teman-teman curah itu. Kita lanjut. Kita nggak bohong-bohong ini bener apa adanya nih, fix tuh. Tuh, lihat. Oh, bagus. Kita lanjut ke Lembah Suci. Ya. Ada cerita-cerita. Iya, sambil ngobrol santai. Terus santai Om ya. Iya. Barangkali ada tinjang emas. Mungkin juga ada chicken emas. Chicken emas gitu ya. Ya, sama saudara saya yang ada di Pemalang ya sudah nge-like, terima kasih. Khusus buat Yanti istri tercinta yang ada di Cirebon, Losari Jamilun, terima kasih atas komennya ya. Ya, Oke, sekarang kita ke Kang apa? kayaknya barangkali ada Langsung aja. kayaknya ada ini ya kelinci emas ya. Chicken emas ya. Ya, mari kita tanyakan Om. Lihat aja coba Om. Jelas ya. Ya ini. Ada Chef Subakir yang lagi. Ini kak kayaknya ya, coba kita lihat dulu. Ya Kanjeng saya ini kita di mana nih Kanjeng? Aduh. Oh iya. Di lagi di mana nih Kang Abah? Ini kita berada di Lembah Suci. Kita punya harapan, keinginan dari lubuk hati yang paling dalam, batin kita. Insya Allah kalau batin yang suci kan, nggak ke campur sama emosi. Nggak sedikit, selangkah, dua langkah, nyampe ketinggian. Tapi ingat, kodrat kita itu manusia itu makhluk. Kalau sendiri kalau makhluk kan, kalau makhluk kita harus tahu tentang ini bos kemana nih? Oh bos ya, macan. Tadi kata Om Bos ada kelinci emas katanya. Chicken emas itu chicken emas. Itu tapi agamnya itu ingus, angin dari keluar itu bersih, benar-benar jauh. Ya, jadi beralamiah ya. Insya Allah Mudah-mudahan kita sama-sama berusaha dengan selamat nantinya ya, dan selamat jadi sehat alami. paru-parunya sehat, jasmaninya sehat, ya batin kita harus sehat. Dan kita berkata jujur dalam keadaan apapun. Ya ini berarti macan ini nyampe ke sini. Jadi puncak udah menunjukin Gunung Sumbing. Gunung Sumbing pasti enak. Kayak kemarin. Pak Arya nih, dari yang atas nih. Di sini banyak yang sumbing-sumbing. Wah, namanya ini Gunung Sumbing ini. Ya rahasia penting di atas aja nanti rahasianya ya. Kita di sini simpen dulu. Hanya ya biar bikin penasarannya. Mantap. Punya harapan lah. Ini masih ada rahasia kan nih? Ada. Masih. Kita harapan gitu yuk. Kita berharap sama yang kuasa sama Allah Subhanahu wa taala. Biar kita ilmuin manusia-manusia yang berguna dan bermanfaat bagi keluarga, orang tua, lebihnya warga, calon negara. Amin. Walaupun kita tidak sebesar
Bumi itu benar-benar apa pikirannya satu, mengembalikannya walaupun dia dihina tapi mengembalikannya itu dengan kebaikan, dengan baik-baik saja. Contoh dengan kehidupan hasil air, cocok tanam itu jadinya jadi bukan maksud cocok tanam, jadi buah tumbuhan itu Iya, bermanfaat walaupun walaupun kita dihina tapi kita menjawabnya itu kebaikan. dengan kebaikan. Warna hitam bukan berarti warna yang jelek ataupun warna yang inisialnya kurang baik, tapi warna hitam itu gambarannya menunjukkan kebaikan benar-benar ya, kebaikan. Bumi, kalau bumi walaupun dihina siapapun diberdaya diancam tapi dia itu mendoakan mengembalikannya dengan baik-baik saja. dengan manfaatnya. Manfaat. Ayo kita jadikan pikiran kita, kelakuan kita seperti bumi. Sabar dan selalu memberikan kebaikannya. Kebaikan, ya, walaupun hina. Nah, seperti itu. Kayak kita nanti ambil gambar kemana lagi ya, mungkin ada potensial. Itu lembah suci itu. Tadi udah di shoot tadi. Itunya. Ya, Teman-teman tanya, oh, oh, kita lagi di atas, ayo naik. tadi. Ya, dari mana? Oh, Oh, kita dari depan. Nah, kenal dari mana? Dari Tangerang. Namanya siapa Om? Lutfi. Raffi. Ya, nanti bisa dilihat di Macan Pantura 57. Ya. Iya, terima kasih. lama-lama apa? Naik kapan? Oh, naik kemarin Belasan. 12. Kita ketemu ya, kita ketemu ya. Baru ingat katanya Ini mulai jam berapa? Sekolah? kita di kos 3. Oh, di kelas 3. Oh, yang abang naik turun lagi. Naik turun lagi ya benar. Itu tahu. Kemarin ya. Nah, itu kan mau ziarah ke Syekh Mangkukuhan. Kita kan Syekh Mangkukuhan. Kita kan kita dari Kawah. Kawah, kita dari Paguyuban Spiritual Macan Pantura 57. Nanti kita langsung nanti silakan. Boleh. Iya. Oke, siap. Masih subscribe. Kurang. Macan Pantura 57. Salam ya. Ya bang, hati-hati bang di jalan. Siap. Semoga selamat sampai bawah lagi. Ya. Ketemu lagi. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Teman setia Macan Pantura 57, sekarang kita sudah berada di puncak Gunung Sumbing. Oh, jangan meleng. Puncak Gunung Sumbing sini terdapat sebuah petilasan dari Kiai Mangkukuhan. Ya, ini bentuk wujud dari petilasan dari Kiai Mangkukuhan. Semuanya nih. Ini hebat nih. Untuk lebih jelasnya kita akan tanyakan kepada apa sejarah dan riwayat dari Kiai Mangkukuhan itu seperti apa? Apakah dia itu meninggal di sini ataukah hanya petilasannya saja?
Suaranya kurang jelas, maaf, karena di sini anginnya terlalu besar, menderu, jadi bergulung-gulung. Nah, kita temui Kang Ahmad dan temui ini untuk cerita seperti apa sejarahnya. Ya ini kelihatannya dia bisa. Ini si pembarep ini ngelamun aja si pembarep sama istrinya itu. Ya ini untuk istriku yang Cinta dan anakku Yoko Kojima. Nih perjuangannya Macan Pantura sampai di atas gunung. Ya, pada atas Gunung Sumbing. Ya, ini berarti kita mengungkap sejarah dan mitosnya Kiai Mangkukuhan itu berarti di sini seorang petapa. Dia itu di sini betapa di sini. Jadi sampai dia bertapa di sini berarti petilasan masuknya. Jadi bukan makom ya. Bukan makom lah. Ya makom bukan makam. Bukan makam, sorry. Ini jadi dia dulunya ini buktinya tumbuhannya nih masih Masih ada pertumbuhan yang dulu ya. Ini berarti tadinya datar juga. Oh, kurang kanan kiri kurang. Oke, di sini biar kita munajat sama Allah Subhanahu wa taala, biar hajat-hajat kita dan kita sampai akhir benar-benar jadi orang yang tadi berguna. Kalau hidup aja sih nggak cukup, Iya. berguna selamat aja pun tidak cukup. Kalau berguna sesama kita, keluarga kita, sesama kita, insya Allah lah. Apa ada kenang-kenangan dari Kiai Mangkukuhan apa? Kayaknya kenang-kenangannya kita dibawa aja nih. Saya ntar Iya, lapak di kenangannya. sini, saya ntar turun. Iya. masalahnya. Ini Bapak kamera sepertinya ingin mengorbankan Nah, ini gede ini, sengaja ini. ini Bahaya, sengaja ini. Saya cuma membaca hati para pemirsa. Sentimen. Saya sebenarnya sebenarnya saya disuruh sama Bunuh aja aku, adek. pembarep. jangan overacting. Awas ini jurang, awas hati-hati. Nanti di bawah aja. Selamatan. Mintanya apa? Ya, kita berdoa aja, bermunajat ya. Ini sebenarnya kita gimana ya? Kita mau ini malam di sini. Kayaknya kita nggak mampu. Kita semampu-mampu aja nih, tapi keselamatan yang lainnya kan. Iya. Nah kalau kita ditarik di sini, ini Kiai Mangkukuhan ini berarti dia itu berarti di zamannya itu kan si zaman Majapahit dan dia invasi waktu itu Mongol invasi ke itu Pangeran Aceh ya. Nah itu pas waktu negara, nah dia dibacem sama Wira Jaya, anaknya Jaya Negara. Nah, kan itu kan ini ingin menembus ini, tentunya ini udah itu. Jadi ini terjebak sama anaknya. Itu mau menggempur, sebenarnya dia itu mau menggempur itu Singasari, padahal Singasari udah nggak ada, beda kerajaan. Nah ini dimanfaatin sama raja ya. Awas. Kita ini maaf ya, kita jaga kesepian. Kalau kita nariknya di sini, sebenarnya sini ada merah delima loh. Tapi maaf ya, saya narik di sini saya nggak sanggup. Kalau saya saya kalau udah masuk itu udah nggak ingat. Dalam arti kalau kita narik itu kita nggak ingat. Nggak ingat ya. Berarti Pak ditarik di bawah. Ya kita antar kita munajat di sini, ntar kita jikirin di bawah. Nah kita dijikirin sekarang, bukan ditarik. Kalau kita kemarin yang udah itu ditarik dengan tenaga dalam, pola fisik, tenaga dalam, gabungin sama jikiran. Kalau ini ntar kita tundukin di Mahabain, minta keikhlasannya yang di sini. Amin. Ayo bermunajat. Berduduk apa berdiri aja? Berduduk nyamannya gimana nih? Duduk, ayo. Jangan di sini, tolong. Ininya, masalahnya sakralnya. Ya kita Kameramen hormati lah. tetap aja ya, kameramen tetap aja nggak usah ikutan. Ya enggak apa-apa, di shot aja kameranya, shot. Kita bermunajat. Dari sana. Awas, kesepian ya. Bermunajat ya, teman setia Macan Pantura 57. Untuk Selamatan. mendoakan yang ada di sini. Bukan untuk meminta ya, iya bukan. Kita itu tawadu sini, meminta sama Allah. Di sini ingin seperti apa sih kita tawadu yang benar-benar di atas.
kalau gambaran filosofinya, kalau kita di atas ataupun kita sedang sukses, nah kita stabil enggak? Nah kita sekarang capek gini kita stabil enggak? Nah minta, ya ini filosofinya, kita tawadu yang paling atas tuh, kita ingin tahu, kita belajar dari alam ini, dan kita menyendiri, merenung ke hati kita sendiri, kita seperti apa. Oh toh berarti kita banyak ketakutan, tadi takut jatuh, takut nggak minum, nggak makan, capek. Nah berarti tadi harapan itu benar, agama itu menuntun kita itu, harapan itu, kalau harapan kita tempuh itu dari perjalanan setapak, 2 tapak. Kalau keinginan orang itu inginnya keinginan orang, tapi Allah itu mempunyai kehendak. Pernah ada orang nanya ke saya, ini ya maaf ya yang menanyakan barangkali enggak saya ini ada yang menanya, Pak, kalau takdir itu yang menentukan itu kita atau Gusti Allah. Allah yang menentukan? Berarti kalau yang menentukannya Allah gitu, berarti kita seperti wayang katanya. Nah dia itu pemikirannya, maaf nih, pemikiran dia itu pemikiran akal. Kalau pemikiran akal, ya berarti kita dianggapnya seperti wayang, berarti kita berusaha gini gitu, itu kehendak kita sendiri, bukan kehendak Allah. Berarti takdir itu yang menentuin kita, kata si dia. Nah saya jawabnya yang ngikutin sama dia, lantaran dia itu, ya maaf, dia itu ibadahnya kan kurang, dia itu istilahnya capek naik ke atas, capek cari uang itu, capeknya enggak seperti macul, dia udah disiapin. Menurut dia itu, saya enggak kerja pun saya kaya. Pemikiran berarti saya itu berarti ditakdirin kaya, berarti bukan takdirnya dari Allah. Ini perkataan yang kemarin pernah ada yang nanya. Nah saya lurusin sekarang, saya pelajarin, saya buktiin. Waktu kemarin saya jawab dengan akal dia, tapi saya jawab sekarang dengan syariat saya Islam, dengan keimanan saya. Barangkali ini salah, ini perkataan saya, barangkali ini benar, ini petunjuk dari Allah ya. Dengan keimanan saya, dengan pengalaman saya buktiin. Saya ini ya saya sering membuktiin, tapi saya buktiin yang kemarin Bapak itu berbicara, nanyain ke saya, pemikiran dia itu takdirnya ditentuin sama dia. Berarti hidup seperti wayang, kalau udah meninggal ya udah, kalau misal wayang kalau jalan ya jalan gitu pemikirannya. Nah saya jawab, takdir itu kepunyaan Allah, kita itu nggak ada apa-apanya. Ini saat kita sudah nyampe di sini, ada lagi yang lebih tinggi lagi, gunung yang lainnya, maksudnya kehidupan lain, gambarannya kehidupan lain itu alam. Kita itu udah berapa Om Bangkit? Udah berapa umurnya? Umur saya tuh Kang apa udah 40 tahun. Nah, umur 40 tahun. Ya, kita santai aja. Bentar kita munajatnya ya. Iya. Santai. Jangan ke batu duduknya, awas. Enggak ini. Kita hargain aja. Kita bukan mendewakan, kita hargai. Setiap orang itu ada begitu perjalanannya, historinya. Umur 40 tahun. Umur waktu kita kecil, anak-anak, kita pemikiran ntar kita belum dewasa, masih panjang, dan mikirin tujuan akhirat maksudnya. Berarti kita masih panjang kalau masih anak-anak kan. Udah anak-anak, dewasa. Ini udah dewasa, udah menjelang ke orang tua. Kalau orang dewasa, perkiraan 30 atau 40 batasnya. Nah kita udah mencapai ke orang tua. Kalau 40 menuju ke orang tua. Kalau orang tua dulu kita nggak merasain anak-anak kita waktu kecil minta makan, nangis, minta ini apa mainan, uang, nangis, nggak merasa cari uang kan, inginnya apa? Diturutin, nggak tahu ada atau enggaknya. Nah itu gambaran dari tadi takdir yang tadi dijelasin. Kalau kita hidup ya hidup, kalau pemikiran akal. Tapi ini kehendak Allah. Ada yang menggerakkan, ada yang punyanya. Berarti kodo dan kodar itu yang menurut agama itu dicatat ataupun di Al-Qur'an, berarti itu benar-benar udah di apa namanya? Udah dikaji dan diuji. Yang bikinnya kan bukan manusia, Tidak diragukan kebenarannya ya. Iya, yang membikinnya itu Sang Pencipta Allah. Nah, dibuktiin sama itu utusan-utusannya
Betul. Nah, ntar kita ini tinggal membuktikan seperti utusan-utusan itu benar enggak. Nah, sekarang paling kecilnya nih, maaf, paling kecilnya saya itu membuktikan. Kalau terlalu banyak sih ya, dan kita manusia kalangan bawah lah gitu, nggak bisa mengejar ke sana. Kita masih deportasi ke ini, ke duniawian. Nah, umur dewasa. Nah, kalau udah dewasa kan masih pemikiran kita belum tua. Iya. Berarti kita umur kita misal 100, udah dikurangin berapa? 40. Berapa hari kita kalau kita disibukin ke duniawi, mencari harta ini gitu. Nah, makanya kita itu hidup sia-sia itu dari situ. Makanya ibadah, kita menuju ke Allah itu ibadah yang wajib harus, itu hak. Nah, ibadah-ibadah yang lainnya itu biar kita hidupnya rapi. Kalau hidupnya rapi itu insya Allah sukses. Dalam arti sukses kapasitas orangnya itu ya orangnya kan ada yang punya motor bangga ada kan, ada yang punya sepeda bangga ada, yang punya mobil bangga ada, yang punya motor baru ada bangga, yang punya mobil baru bangga ada yang bangga istrinya cantik bangga, yang istrinya jelek pun jangan nggak bangga, pasti harus bangga, nggak direbutin ke orang lain. Kalau jelek sih kalau cari istri yang jelek Iya, saya pasti sudah nurut. beristri. Iya. Jangan harus saya mencari lagi yang kedua ketiganya. Iya. Ini nanti Itu. ada pertumpahan. Nah, berarti udah orang tua, berarti udah berapa? 20 tahun. Iya. Kalau kita sehat. Kalau kita udah kena, ya maaf, kena bengek, penyakit, kena dengkulnya ini, ibadahnya udah dikurangin. Kata Allah itu, kalau masih muda, ibadahnya itu berlipat ganda. Contohnya kalau usaha mencari uang, ibadah itu, kita bisa kemana-mana masih sehat. Kalau udah tua, dengkulnya udah keropos, matanya udah kotor, gitu kan. Tapi keinginan sih tetap maunya ABG ya. Nafsunya ya itu. Duniawi itu, Nafsu duniawi ya. walaupun tidak sesama dengan kondisinya, kadang-kadang mampu aja. Tapi kalau di ini sih Om, waduh, kata istri Om tuh kalau nggak apa-apa ya kalau nikah jangan 1, 5, ayo pusing kan. Dan satu lagi ada kata istrinya tuh nggak apa-apa jangan nikah lagi, yang penting yang tua katanya nenek gitu. Ya ini sih bercanda ya, di samping ini ya tadi orang tua, makanya waktu itu dipakai, waktu itu nggak ada terlambat. Ada yang itu yang belajar ke saya lagi, yang nanya ya belajar bareng-bareng belajar itu, saya orang minum biasa ini itu, jangan pesimis, ayo kita kalau mondok nggak ini ya, kalau belajar ini nggak ingat kan gitu, tapi masih punya satu kan, punya harapan untuk baik, yaitu orang belajar itu cerdas gini itu untuk apa, untuk baik, budi pekertinya kan. Kalau kita ngejarnya ke apa itu, ngejarnya ke ijazah mah ya belum tentu orang baik. Kalau ijazahnya satu pun, kita udah ijazahnya S berapa, S2 saya tuh, S2 saya mah SD, SMP, SMA, S3. ya itu ya saya nggak mau sombong, kalau sombong itu tahu sendiri. Betul. Pada sih ya kenyataannya gitu. Iya. Ya itu tadi berapa, ayo waktu kita ini dengan kebaikan ini, kita berjalan sini harus, kalau kita ada tujuan untuk belajar, kita lihat sekeliling kita, lihat alam ini, pelajari hama mayu hama buana itu, pelajari dengan alam. Kenapa orang sufisme, orang-orang para wali itu naik ke atas, nah itu dia itu mengaca diri, mencari jati dirinya, seperti apa sih jati diri kita, untuk apa sih kita. Nah, mencari di mana Tuhan itu, dicari kemana kemari itu di mana, oh ternyata Tuhan itu bukan ada di mana mana ya, salah, Tuhan itu maha besar, rumput aja di sini hidup gitu. Kalau berpikir sok siapa yang mau jadi Tuhan, nggak bisa menghidupin berapa kelompok pun, ini sok rumput walaupun jangkauannya berapa mil, ini baru memang buat apa Jawa Tengah, yang lain-lainnya kan tuh. Makanya itu Allah itu maha besar, yaitu kita cari kebesaran Allahnya dari situ. Nanti kita membentuk suatu keyakinan, benar-benar keyakinan itu bukan doktrin ataupun dogma, itu suatu keyakinan itu timbul dari kita sendiri, bukan kita itu keyakinan lahir dari hanya sebatas gitu. Makanya ayo kita belajar itu nggak ada batas,
nggak ada batasannya miskin, kaya atau mabok, tukang judi apa. Kalau kita punya harapan, nah kalau dia suka gini, kalau dia ketakutan ntar nggak punya teman, ketakutan kalau misalnya minum begini gitu. Ada yang nggak minum pun, misalnya nggak minum pun keren, ada gagal itu. Ada. Seperti itu ya. Iya, ini kita belajar lagi. Ayo belajar. Maaf ya, kita itu mempunyai edukasi. Tontonan jadi tuntunan, jangan sampai tuntunan jadi tontonan. Betul. Gitu. Makanya kita ini membuktikan ini belajar, bukan kita ingin astral aja. Astral pun, ayo kita menyimak mana harus yang dipelajarin. Jangan ditakutin gini gitu. Kita kalau takut itu nggak tahu. Seperti kita harapan, kalau kita punya harapan besar tapi punya ketakutan, aduh modalnya dari mana gini kalau usaha nih, ya kan berarti belum mengalamin. Kalau udah mengalamin nggak takut yang namanya modal. Kalau kita punya harapan, kalau mencoba dan meraihnya, itu jangan nggak merasa cukup. Kalau belajar harusnya kurang terus. Kalau ibadah, ayo kita tingkatin ibadah yang wajib, itu mah hak sebagai kita. Dari sejarah Kiai Mangkukuhan ini, perjuangan beliaunya itu bisa diambil apanya gitu dari ceritanya. Iya. Perjalanan Kiai Mangkukuhan itu ya tadi dari peristiwa invasi Mongol yang ke tanah Jawa, yang peristiwa Jaya Negara. Peristiwa itu ada utusan yang minta gini gitu, nah itu tersinggung. Jadi ini pasukan ini masuk sini, itu ya tujuannya untuk menundukin ataupun untuk itulah apa, kalau orang perang ya. Nah nggak taunya itu udah ada ya. sangat Singosari itu. Nah tinggal itu, nah makanya di iniin keturunan Jaya Negara itu, benar ya Jaya Negara ya. Nah itu sama keturunannya itu sama anaknya dimanfaatin. Nah ini ayo kita serbu lagi itu tuh. Ya itu dimanfaatin, ya itu orang kita itu sebenarnya orang cerdas loh. Orang pintar-pintar dari dulunya. Sebenarnya itu alam, pikiran sama yang itu apa budaya, yang lain-lain itu udah cerdas loh. Tinggal kita masa kalah sama orang dulu. Ayo kita cerdasin lagi, kita bangun lagi. Ya itu, ini datang, cuman ya istilah nggak tahu. Ini kalau menurut saya nggak ada ini yang nggak ada pangkatnya. Orang ya masuknya waktu dulu orang biasa. Nah terus dia kesini, udah masuk ke sini, nah dimanfaat itu kan udah menang tuh, itu udah kalah Singosari. Nah ntar diinin, makanya dia masuk terus ngumpulin pesta-pesta. Kalau perangannya boleh nggak tahu ini sih, apakah Mangkukuhan itu tadinya nggak ikut, apakah Kiai Mangkukuhan itu lari atau nggak tahu. Itu dibacem itu, udah pesta udah ini gini gitu keliling. Nah udah itu maksudnya ditundukin, dibantai lah orang kasarnya sih. Jadi masanya iya dibacem itu, ditutup semua, dilingkar. Terus itu kan nggak punya senjata, nggak tahu ya udah langsung. Ya takutnya Itu makanya strategi. Dari pers siasat tadi ada ya. bahasa pacem tuh, kata pers makin pacem apa ya? Iya, dibacem itu kan ya otomatisnya ya tadi Dikepung, dibantai. Itu nggak boleh Dituduhkan. keluar, diungkap lah orang kita mah. Iya, bahasa Sunda diungkap. Itu dibacem itu, jadi Iya, kan nggak ada itu. Ini Ada kayaknya jalan. ini kayak nggak tahu tadi, nggak kayak kalau menurut saya nggak ikut. Ya Ke ikut Kiai pesta-pesta. Mangkukuhan. Dia itu ada basic, ada ini kelakuannya itu orang baik. Makanya pesta-pesta kalau orang dulu kan minum, wadon itu. Oh iya. Gambler. Gambler. Nah, makanya udah itu untuk siasat disediain. Itu ya. Waktu itunya nah dimanfaatin. Nah ini kalau misalnya nggak diiniin, ini bahaya kan. Makanya sama Wira Jaya atau Wira Negara. Nah diituin. Nah terus itu kan kalah semua tuh, coba pulang. Nah ini sih nggak ikut kita. Nah Iya, dia iya. itu berkelana belajar. Kalau dia itu walaupun bukan itu muslim, dia kan mencari jati diri. Nah itu berinteraksi sama warga, sama ini. Nah dia itu belajar. Nah, dia ujung-ujungnya dia masuk Islam. Nah dia pengalaman dia dituangin di sini. Nah makanya dia itu membawa bibit yang namanya tembakau yang super. Makanya penemuannya dia itu tembakau, dia petani tembakau sampai benar-benar
benar-benar sukses. Apa nyebarin Islamnya melalui tembakau itu apa? Ya, menyebarin Islamnya dia itu melalui pertanian, membimbing warga sini, terus sama itu ya khususnya itu petani tembakau biar sukses tanam ini. Makanya pertama kayaknya si peradaban itu masalah rokok itu pertama nih dari sini kayaknya perjalanannya Gunung Sumbing ya, perjalanannya ya kayaknya cerita ya ini terus dia kan masuk Islam ini pasti kan ini kalau ini kan cari jati diri tuh ya, dia itu mengelana lah gitu menyebarkan Islam dan ini ya ini sini yaitu tawadu gitu ketilasan lah kalau menurut saya. Ntar kita cari lagi insya Allah kapan-kapan kita cari jasadnya di mana dalam arti makamnya. Kalau saya makamnya pasti kalau orang yang besar itu orang budi pekerti yang itunya punya aroma kebaikan ya aroma itu kebaikan itu insya Allah pasti rame. Ntar kita cari kita ungkap lagi ini berarti sekarang kita membuktikan bahwasannya di sini itu petilasan kayak Mangkukuhan. Nah, iya. Dan kita sebenarnya ingin mengungkap sejarah yang namanya Moksa itu kita ingin membuat tabirnya itu Moksa itu di kita itu ya banyak identik ya mitosnya itu banyak yang Moksa kita ingin cari apa sih Moksa emang ada pelajarannya gini gitu. Nah kita dari ini dari keyakinan kita Moksa orang Moksa itu yang gimana gitu. Ntar kita cari emang orang-orang lebih kita cari yuk kita doa dulu yuk terus kita turun lagi kita udah alhamdulillah udah nyampe yuk ini petilasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti sallallahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum sayyidillahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Arba'ina muqallidin fi dini wal ulama wal Ahmad Rifai Jabar Sodi wa Sudi Bersama wa Habib wa Jam wa Sufiyatihi wa Usulihim wa Amin. wa bi karomatihim nasalukal barokah syafaat wal karomat wal ijabah wal istiqomah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sumailar wa syaratina sultan syarifidatu wa sultanil mahmud Sumailar wa syaratina syarifah budaya syaratina masuk tambangan wa Sumailar himedina cakap wa nasimur syaratina syarifah sunan gabi barnati sembuh wa gunung jati asna Cirebon wa Sumailar wahi wa gunung wa usulihim wa furmani silsilatihim wa bikaromatihim nasyalul barokah syafaat wal karomat wal ijabah wal istiqomah syulillahumul al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ya khutbah ya subhani ya muhyiddin Muhammad Al-Sayyid Abdul Qadir Jailani di qadai sojati ya isodi rahmatika abdahu jakaria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wali abi wali ummi warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
وشمل جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات من الدنيا عذاب يوم القيامة في دار الفصال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم آمين يا الله 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 يا رب آمين يا الله آمين يا الله يا ربي آمين آمين يا سيدنا الله ومولانا محمد آمين يا وإلى الله جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين آمين يا الله آمين يا الله آمين يا الله وشمل جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم انزل رحمة والمغفرة والأهل القبور والأهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رجاء سيدنا يا أمانني في نهر جها وتوكينا يا حنان يا منان يا دايان يا سلطان يا سبحان إنسان اللهم بحرمة سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وأزواج سيدنا محمد وذريات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت يا الله فدير السماوات آمين يا الله سيدنا حسن والحسين وأنت يا الله اسمع دعانا ربنا من عفانا واستر عيوبنا واغفر ذنوبنا وغفر وسيدنا الله الله الرحمن الرحيم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول حميد حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا وبارك وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأهديك آمين يا الله bisa lima seorang tahu mulakan ni'matika wa abu bidan bika faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta Allahumma inna hada khalqun jadidun fa'amin wa atika wa dimhuli bi maghfiratika wa ridwanika wa rajukni bi asanatil muhammadin wa jagiha wa dhaif hali wa ma tawfi min faghfirha linaka آمين يا الله Allahumma bisatwati jabaru qahrika wa bisurati qawsati nasrika wa bi khairatika liqiyati hurmatika wa bi himayatika liman itama bi ayatika nas'aluka ya Allah ya Sami ya Qarib ya Mujib ya Sari ya Mutakim ya Sadidul Basina ya Jabar ya Qahar la yu'aziz qahruka jaba bi radi walayatu alaina halalan mutamari inna mulki lan kasiro kaida mangkatani fi nahri wa makar alaina ukrotan wa hafan besobar sabakatu ya sayyidi fi aladaya Allahumma bihaka bahaya yang yusodi bini ibadah rodali kuli habibina wa salid yawma goda Allah Allahumma nuradi hilmi wasbuluhum amadali mali warbuna la qulubihim wa la tubaligul amal Allahumma majikuhum kulu majang tawang di sorala kalian biyaika wa rasulika wa ulaika Allahumma Dasir lana di sorala kalia babi kaladaika Allah Allahumma la tumakilana fitnah wa la tusaliduhum alaina bidunina Amin ya Allahumma amru wa janasruna fin alaihim su'una hamim Asabihim ya Tuhan Allahumma gina su'ana Amin ya Allah Taja'ala lil balad amal wa rajaqan amal ya Allah Ya Allah ya man bi fadli fadina saluk halal jalila ijabah jabal kita surah Ibrahim Allah rawda Yusuf ala Yaqub ya man ajabana dawatana Jakaria Amin ya Allah Allah tasbiha Yunus bin Mata Amin Nasalu kami asrar bi peningkatian yang duatana sarnaka Angzis lana wadaka ibadikal mu'minin Amin La ilaha illa anta Subhanaka Inni kuntu minal zalimin La ilaha illa anta Amin ya Allah Subhanaka
zalimin in qad amaluna wa izzatika ila minka wa khabara zauna ila fika in aqwa taharatul arham wa tadamma rahusina min haratallah ya haratallah syahra musriya buniyatan ya haratallah adati aduna rojaru rojallah mujiran wa kafa billahi nasyiran hasbunallah wa ni'mal wakil ni'manallah wa ni'man nasir wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim istajib lana amin ya Allah amin Amin ya Allah. istajib lana amin ya Allah Amin ya Allah. amin ya Allah Amin ya Allah. Amin ya istajib Allah. lana amin ya Allah Amin ya Allah. amin ya Allah Amin. istajib lana amin ya Allah istajib lana amin ya Allah mudahkanlah Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. kami Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ya Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ya jauhkanlah dari Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Subhana Allah. rabbika rabbil izzati amma Amin ya yasifun Allah. wa salamun alal Amin ya mursalin Allah. walhamdulillahi Amin ya Allah. rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. la mawjuda illallah, la muda illallah, la maqsuda illallah, bil hakim an-nafas an-nafus an-nafsiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nah, demikianlah teman setia Macan Pantura 57, kami di sini sedang bermunajat kepada Gusti Allah yang berada di tempat di sini, bukan meminta kepada batu ini ya, tapi menghormati kepada Sang Pencipta. Di sini telah ada suatu petilasan dari Kiai Mangkukuhan. Tadi saya sempat tergelitik juga ingin menanyakan yang disebut Peng Sijen itu Nama aslinya. Nah, ini Nama satu Cina, ini satu keturunan Cina. satu rahasia lagi ini pemirsa. Setelah ditelusuri melalui batin dari Kang Abah bahwa nama dari Kiai Mangkukuhan itu, beliau itu berasal dari Cina dan bernama Peng Sijen. Ya. Nah, sekarang kita istirahat dulu sejenak, nanti kita akan turun lagi. Oke, ya. Ya, untuk istriku yang tercantik sealam semesta, dan anakku Joko Kojima yang baik hati. Nah, yang di belakang. Salam buat istri. Salam buat keluarga semua yang di Jakarta Ya. dan buat teman-teman Macan Pantura 57. Istri juga dong, salam. Itu tuh istrinya tuh. Semoga apa yang sudah kita capai di Jakarta ini semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan tentunya bagi keluarga kita, istri kita, anak kita, dan saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan ada hikmah di balik perjalanan spiritual Macan Pantura 57 ini telah edukasi Kiai Mangkukuhan Peng Sijen. Peng Sijen. Peng Sijen. Demikianlah Nanti kita para Kita pemirsa ke bawah. Macan Pantura 57. Kita ke bawah. Jangan lupa like, subscribe, Komen. komen dan share. ya. Kita ke bawah. Kemarin ini belum di ini. Kemarin. Kemarin sini Om. Ini belum ini nih. Ya, Salam Umar. Oh ya, Umar itu. Dulu. Nggak usah, saya aja. Banyak yang bercocok. Nah, ini. Pemirsa, ini Macan Pantura 57. Ini juga ini. Nanti. Jangan disangka ini kita setting-settingan apa enggak. Ini
Semoga sehat. Nih Bapak udah di Gunung Sumbing sekarang bersama tim Macan Pantura. Salam buat Pemalang, warga Pemalang yang mencintai tim kami Macan Pantura 57. Saya ucapkan terima kasih. Orang lokasi Jambilun, Losari Jambilun, makasih. Yang ada di Tegal, Jakarta. Alam gaib, salam. Alam gaib. Ini acara bagus nih yang belusuk ini Pak ya. Nanti insya Allah nanti ada penarikan. Tapi jangan dipinta ya. Ini bagus ini. Oke, ya kita ke bawah. Yo. Pemandangan yang memanjakan mata ini pemirsa dan menyegarkan pikiran kita. Macam mustika, ya semacam mustika yang ntar kita lihat. Saya belum lihat sih, menurut saya mustika yang di wilayah situ yang adanya di balik itu yang diterjal itu ada mata air situ. Biasanya kalau mustika semacam itu kan ininya air, sakingnya jerihnya, saking ininya keluar itunya aromanya membentuk suatu energi kebaikan. Ya kalau iman itu gambaran orang ya, imannya keyakinannya. Kalau orang itu kalau beriman itu ibarat kalau tetek itu rumah. Ini rumahnya semacam batu ataupun mustika. Ya ini kenapa kita nggak ngambil di tempat? Aduh, tempatnya Tidak memungkinkan curang. Kalau kita narik gitu kan energi kita udah langsung lost control gitu. Tenaga dalam kita kan kekuras, nah kita takutnya ke dorong kita masuk ke jurang. Kalau host nggak apa-apa gitu. Ya, ini bentuknya ntar kita kembaliin lagi nih. Ini kan alam, ya kita kembaliin lagi, nggak boleh di inilah kita lestariin. Ini Nah, ini Coba. pemirsa bentuk dari mustika merah delima. Tapi ini hanya dipinjam ya untuk sekedar kembaliin pembuktian. lagi. Untuk pembuktian ini. Oh iya, sudah cukup. Berarti langsung dikembalikan ya. Langsung Apa ya? dikembalikan. Tapi berarti ini bukan dari Kiai Mangkukuhan Bukan, ya. ini dari alamnya. Itu dari alam di situ. Dari dulunya Kita mungkin ya. kembaliin lagi, nggak ada yang diambilin dari alam. Kita moto kita hama mayu hama buana, cintailah alam, saya alam akan menolongmu. Gitu. Ya paling segitu aja. Nggak perlu di itu langsung aja. Ya langsung ntar di jalan saya kembaliin lagi. Maksudnya kalau di siang kan dicemplungin juga nggak kelihatan gitu ya. Nggak kita cukup udah aja lelah, ya. energinya kita Nggak perlu kan aneh-aneh. perjalanan jauh. Iya. Nah kita ntar takutnya ini terkuras energi kita kalau merah delima itu menyedot energi ataupun darah. Kenapa itu bisa nyala gini itu lantaran dia itu panas jadi nyedot darah kita. Gitu. Iya biar pemirsa tahu. Iya. Gitu. Jadi kayaknya kalau punya misal di bawah-bawah itu kayaknya saya nggak mampu, nggak bakal bisa bawa itu. Lantaran energinya nggak kuras. Gitunya. Ya paling gitu Om. Ya kita kembali ke host kita. Ya, demikianlah teman setia Macan Pantura 57, perjalanan kita sudah selesai dan tadi pembuktian dari suatu benda mustika yang ada di daerah sini sudah dibuktikan. Tapi mustika itu hanya untuk pinjam dan untuk dikembalikan lagi ya, tidak untuk dimiliki ataupun diambil. Terima kasih setia untuk para setia Macan, para pemirsa setia. Itu foto juga langsung. Aduh guys, lumayan Lumayan. tinggal turunnya.